Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tuftahul khairat wal barakat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bihadyihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang terus-menerus menganugerahkan kepada kita semua anugerah nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, nikmat bisa berkumpul seperti ini, nikmat bisa melaksanakan segala ketaatan kepada Allah, dan nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus-menerus bersyukur. Baik itu bersyukur secara lisan, secara hati, dan juga perbuatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebahagiaan bagi kami, suatu kesyukuran, dan ini adalah juga salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada ulun dan juga kepada kita sabarataan. Kita bisa berkumpul, berjumpa di tempat ini karena secara kita atau kami mungkin ada keterikatan emosional dengan para jamaah Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah Kota Buntok ini, karena diantara sebagian besar jamaah yang ada di masjid ini merupakan wali santri di pondok pesantren kami. Karena sebagian besar yang ulun kenal banyak wali santri. Alhamdulillah sampai saat ini hubungan silaturahim kita, hubungan ukhuwah kita selalu terjalin. Entah mulai sejak kapan atau mungkin sejak tahun berapa anak-anak Buntok masuk ke pesantren, sepertinya mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu sudah mulai, terus sampai sekarang alhamdulillah. Tentunya kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Alabiyu mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini antum semuanya telah mempercayakan untuk menitipkan putra-putrinya di lembaga pendidikan, di lembaga pendidikan yang kami emban sekarang. Mudah-mudahan kita selalu berdoa, berharap pada Allah semoga pondok pesantren kita semakin maju, semakin berkembang, dan semakin berkualitas, semakin dipercaya oleh masyarakat luas, semakin menghasilkan anak-anak santri yang mampu berkiprah di masyarakat.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini. Ini juga merupakan nikmat. Hari-hari berlalu, pekan-pekan berlalu, bulan-bulan terus berlalu, dan tahun semakin tahun berlalu. Sampailah kita pada hari ini dan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa hidup. Kenapa kita bisa hidup di dunia? Karena nikmat dari Allah. Allah berikan kita nikmat waktu. Ada kesempatan. Allah menciptakan waktu, bukan hanya sekedar menciptakan waktu, namun Allah juga menciptakan keutamaan di antara waktu-waktu tersebut. Ada keutamaan hari, ada keutamaan bulan, dan ada keutamaan setiap tanggal atau setiap hari. Yang jelas ada waktu-waktu yang di situ Allah jadikan banyak keutamaan supaya kita cerdas dalam memanfaatkan. Di antara contoh, Allah ciptakan waktu yang di situ terdapat keutamaan, yaitu adalah hari Jumat, yang tadi baru kita lewati. Apa yang sudah kita manfaatkan hari Jumat tadi? Di antaranya mungkin bagi laki-laki itu sholat Jumat. Nah, kemudian yang selanjutnya apa ya? Apakah mungkin kita sudah membaca surat Al-Kahfi ya? Kemudian kita banyak bersolawat, karena seutama solawat itu di hari Jumat. Apakah kita sudah bersedekah dan berbagai macam ketaatan yang lain? Nah, ini diantara contoh. Di antara waktu yang memiliki keutamaan yang lain, yaitu adalah di sore hari Jumat yang tadi baru kita lewati, yang di situ kata Nabi terdapat doa yang mustajab. Kemudian di antara waktu yang setiap malam juga Allah jadikan keutamaan, yaitu di sepertiga malam. Apa yang kita manfaatkan untuk memanfaatkan waktu di sepertiga malam tersebut? Ini diantara contoh. Kemudian juga ada beberapa waktu yang di situ merupakan waktu diangkatnya amal kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu tertentu amal-amal kita ini, apa yang kita lakukan ini dilaporkan oleh malaikat yang mencatat amal kita itu kepada Allah. Jadi malaikat itu ada membuat laporan, buat laporan. Kan setiap kita ini ada tukang catatnya, tukang catat ini malaikat. Malaikat itu catat kita nih, kita melakukan apa, melakukan ketaatankah, keburukan, ada catatan. Nah, kemudian catatan-catatan itu nanti dikumpulkan oleh malaikat yang ditugaskan Allah ini untuk dilaporkan. Ada laporan. Laporannya itu ada laporan harian, ada laporan pekanan, ada laporan bulanan. Laporan bulanan nggak ada. Laporan tahunan. Sama laporan sekali seumur hidup. Kalau laporan harian itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya para malaikat itu melaporkan apa yang telah mereka catat dari apa yang dilakukan oleh manusia di setiap sore dan pagi hari. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal Allah itu lebih mengetahui daripada mereka. Kata Allah, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat.
Jadi setiap hari itu Pak Bu ada malaikat yang diberi tugas Allah itu yang menjaga siang dan menjaga malam. Jadi ada shift ya, piket. Malaikat yang piket malam dan piket siang. Ya, kita ya kadang melihatnya karena malaikat itu makhluk gaib, Bang. Ada malaikat itu yang bertugas menjaga siang, menjaga malam. Jadi mereka itu nanti bertukar shiftnya pada saat sholat asar sama sholat subuh. Jadi kalau misalkan sholat subuh, datang waktu subuh, itu malaikat yang menjaga malam nih siap-siap naik ke langit. Siap-siap naik ke langit melaporkan apa yang telah mereka catat. Dari hamba-hamba nih, hamba ini melakukan apa nih? Oh hamba ini taat, oh hamba ini maksiat nih, hamba ini melakukan ini. Itu mereka catat semuanya dan mereka siap-siap untuk pergi ke langit. Yang malaikat yang akan menjaga di siang hari turun, ketemunya pas sembahyang subuh. Nah pas sembahyang subuh itu tetamuan antara malaikat yang menjaga malam yang ingin naik ke langit, juga malaikat yang akan menjaga siang yang juga ketika itu ketemu di sholat subuh. Jadi bertukar. Jadi tidak pernah manusia itu lepas dari yang namanya pengawasan malaikat. Karena apa? Karena setiap sholat subuh nanti ada pergantian shift naik. Kemudian yang malaikat naik ke langit ini ditanya oleh Allah, dalam keadaan apa hamba-hambaku itu ditinggalkan? Mereka menjawab, mereka kami tinggalkan dalam keadaan sholat. Jadi yang ketika itu sholat subuh berjamaah, maka dia dicatat sebagai orang yang baik, orang yang baik. Dilaporkan oleh malaikat, si fulannya sholat subuh, si fulan sholat subuh, si fulan sholat subuh, sampai kepada Allah laporannya. Nah ini makanya diantara keutamaan sholat subuh itu kan disaksikan, disaksikan oleh para malaikat. Makanya kita harus berusaha untuk supaya bisa bangun subuh, jangan ketinggalan sholat subuh. Kalau bisa berjamaah ya, apalagi laki-laki harus berjamaah, supaya hasil laporan kegiatan kita itu adalah ketika kita dilaporkan para malaikat itu dalam keadaan sholat. Nah kemudian mereka ini, para malaikat ini akan ketemu lagi di waktu asar. Pada waktu asar, malaikat yang sudah menjaga siang ini sudah seharian, mereka akan siap-siap naik ke langit untuk melaporkan apa yang telah mereka catat. Malaikat yang akan menjaga malam turun, ketemunya pas di sholat asar. Ini juga diantara keutamaan sholat asar ya. Makanya sholat asar ini disebutkan dalam Al-Quran secara khusus ya, penyebutannya secara khusus, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Ujar Allah, jagalah sholat, jaga sholat loh ya. Sholat, semua sholat, nah, terutama sholat 5 waktu. Nah kemudian penyebutan secara khusus was sholatil wusta. Para ulama tafsir menafsirkan bahwa itu yang dimaksud adalah sholat asar. Walaupun sebagian ulama tafsir juga menafsirkan itu sholat subuh. Tapi yang lebih kuat ini sholat asar. Kenapa? Karena ada lagi riwayat hadis yang lebih menguatkan ya, yaitu orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja maka terhapus seluruh amalnya. Man taraka sholat al-asri fahabita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka gugur semua amalnya pada hari itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat kebaikan sepanjang hari, mulai subuhnya sembahyang, bersedekah, berzikir, pas sembahyang asar kada sembahyang, maka semua amalnya pada hari itu terhapus sia-sia gara-gara meninggalkan sholat asar. Nah ini diantara keutamaan sholat asar tuh. Kenapa Nabi sebutkan demikian? Karena sholat asar ini waktunya itu mungkin ya, pada saat orang lagi pulang kerja ya, atau mungkin pada saat orang yang sedang istirahat siang, alang-alang bangun ya. Biasanya kayak itu ya, alang-alang bangun ya, karena aja bangun parak maghrib ya. Atau orang alang-alang bekerja ya, apa alang-alang tuh, tanggung ya, tanggung, masih tanggung jar belum tuntung ya, kan itu biasanya ujiannya seperti itu. Nah maka kalau orang yang bisa sempat sholat asar nih salah satu nikmat. Sesibuk apapun kita ya, harus kita sempatkan ya. Walaupun pekerjaan kita numpuk, paling kadang kita harus sembahyang asar dulu. Apalagi sholat asar ini tidak bisa ditunda ya, kalau menunda nanti sampai senja hari ya, itu kan waktu terlarang untuk sholat ya. Makanya harus segera kita
kita laksanakan ya. Kalau kita tinggalkan apalagi dengan sengaja, maka hilang gugur amal kita. Nah, ini laporan harian yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di pagi hari ya, di waktu subuh dan waktu asar itu harus kita manfaatkan setelah sholat itu dengan apa? Dengan zikir. Makanya ada sunnahnya zikir pagi, zikir petang. Bila tuntung sembahyang subuh itu sunnahnya berzikir. Setelah zikir sholat, kita zikir pagi ya. Kita baca atau zikir pagi ya, Mbak. Asbahna wa asbahal mulku lillah ya. Dan seterusnya itu ya. Baca ayat kursi ya. Jangan kuring, Mbak. Mbak sembahyang subuh madar, kuring. Ujar orang Alabio itu memadar. Kecuali mun kalapahan bujur. Ya mun misalkan kada lapah dia. Nah, ini makanya waktu subuh itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu malaikat sedang mencatat apa yang kita lakukan ya. Apalagi kalau di subuh hari kita sudah melakukan kebaikan, maka insya Allah sepanjang hari kebaikan. Kita sudah semangat di pagi hari ya. Dalam istilah Arab itu dikatakan unzurin nasa fi bukuriha ya. Ini bukan hadis ya, ini perkataan saja. Lihatlah orang itu bagaimana kualitas hidupnya pada hari itu, lihat ketika subuhnya. Orang tuh insya Allah produktif kalau subuhnya bangun. Pasti itu. Sebelum subuh udah bangun. Sembahyang tahajud misalnya, sembahyang witir minimal. Kemudian pergi ke masjid, salat sunnah sebelum subuh, salat subuh berjamaah, berzikir, insya Allah itu produktif tuh. Fa'asbaha thayyiban nafsi, kata Nabi SAW, dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan suci jiwanya dan bersih hatinya. Kemudian dia menjadi orang yang paling semangat ya, bila tulak ke kantor tuh paling semangat tuh, begawi, amanah, jujur. Kemudian kalau misalkan dia seorang pedagang, dia adalah pedagang yang jujur ya. Dia seorang yang adil, seorang yang amanah ya. Kenapa? Karena dimulai dari subuhnya. Tapi kalau subuhnya sudah kesiangan ya, kada sempat sholat subuh ya, sholat subuhnya dijamak lawan sholat duha misalkan. Emang bisa Pak? Sholat subuh dijamak lawan sholat duha misalkan. Ya, itu pada sholat subuh namanya itu. Nah ini, kemudian tidak sempat berzikir itu, lihat ya. Kata Nabi SAW, fa'asbaha khabisan nafsi kaslan, dia akan memasuki waktu pagi dalam keadaan jiwanya buruk dan pemalas. Kualitas hidupnya pun juga amburadul ketika itu ya. Banyak masalah, stres di kantor, mungkin banyak masalah, kemudian dia sebagai pedagang juga nggak amanah ya. Pokoknya hancur hidupnya pada hari itu. Kenapa? Karena dia sudah memulai subuhnya dengan sesuatu yang buruk. Nah, makanya itu kunci hidup sukses itu ya dimulai dari pagi hari ya. Makanya kalau kita di pesantren itu sebelum subuh tuh sudah kita gebrak-gebrak kamar tuh Pak. Jangan sampai kada bangun ya. Bila kada bangun kita simbur. Tapi biasanya alhamdulillah anak-anak santri kita itu ya baru mendengar derap langkah ustadz itu sudah bangun. Ya ustadz ya. Nah ini kita mendidikkan supaya mereka bangun. Jadi alhamdulillah baik. Anak-anak bapak ibu yang sekolah di pesantren itu alhamdulillah subuh mereka sudah produktif bangun. Padahal mereka tuh masih muda-muda baik. Umur 12-an, 13-an, 14-an, 15-an tuh bisa bangun subuh. Jarang-jarang masjid dipenuhi oleh anak-anak muda kecuali di pesantren. Kalau di pesantren tuh yang memenuhi masjid tuh anak-anak muda semua, alhamdulillah. Yang imamnya juga anak muda. Yang umur 15-an, yang umur 16-an, umur 17-an. Alhamdulillah. Jadi akhirnya mereka ketika melalui hari-hari itu penuh semangat, produktif ya. Kemudian memiliki ide-ide cemerlang ya, itu karena dimulai dari subuhnya. Nah, kemudian juga di waktu sore ini juga waktu yang sangat dianjurkan kita untuk melakukan ketaatan, terutama tentang masalah zikir ya. Kita zikir sore, kita juga diperintahkan untuk berzikir sore, zikir petang ya. Setelah sholat asar kita zikir sore. Kenapa? Karena ketika itu banyak orang-orang yang sedang lalai. Kalau sudah sore itu pikiran orang apa? Sudah lelah bekerja, penat,
nyari refreshing itu biasanya udah lupa segalanya ya. Biasanya tuh udah berpikirnya nyari warung aja lah ya. Ngopi ya, atau apalah ya, atau ke Siring ya. Oh iya, Siring, atau kemana, ke pasar. Nah, pada saat manusia banyak lalai itulah ketika kita mampu untuk berzikir, maka kita tercatat sebagai orang yang baik. Malaikat mencatat tuh, nyari nih siapa nih yang berzikir sore. Karena banyak orang ketika lalai. Semakin orang banyak yang lalai dan kita bisa tidak lalai, alhamdulillah, itu salah satu nikmat. Sama dengan kenapa sholat tahajud itu sholat yang paling utama ya setelah sholat wajib, karena mengerjakannya itu adalah pada saat orang sedang terlelap tidur. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat bisa sholat tahajud. Pada saat itu kan orang sedang terlelap ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi, sholat tahajud, sholat malam itu adalah salah satu cara untuk bisa masuk surga dengan selamat ya. Wasallu billail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam ya. Ujar Nabi, sholatlah kalian di malam hari, itu sholat malam pada saat manusia sedang terlelap. Orang sedang terlelap tidur, sedang asik dengan mimpinya. Ada orang yang bisa bangun, sholat, berdiri. Maka ujar Nabi, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat ya. Sama juga tadi waktu subuh itu kan, waktu subuh itu juga banyak orang yang mungkin masih tertidur ya. Kita mampu bangun, kita bisa berzikir. Kemudian juga waktu asar ya, waktu sore, waktu yang orang mungkin sedang mencari kesenangan refreshing, tapi ada misalkan orang yang mampu berzikir, maka ini adalah salah satu nikmat ya. Nah, ini kita manfaatkan. Kita manfaatkan waktu subuh dan waktu sore ini untuk ketaatan, supaya apa yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu adalah kita termasuk di antara orang yang taat. Nah, kemudian ada waktu pekanan yang malaikat itu juga melaporkan laporan pekanan atau laporan mingguan lah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Ujar Nabi, perbuatan atau amalan manusia itu dilaporkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Dan aku suka saat amalku dilaporkan kondisiku sedang berpuasa. Nah, inilah dalil disunahkannya puasa Senin dan puasa Kamis. Kenapa Nabi itu puasa Senin dan juga hari Kamis? Karena pada hari Senin dan Kamis itu ada laporan pekanan. Makanya ujar Nabi, aku itu senang kalau malaikat tuh melaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa. Ini disunahkan juga ya. Kalau kita mampu, kita kerjakan ya. Berlomba-lomba, kita berusaha untuk bisa puasa yang minimal puasa sunnah Senin Kamis lah ya. Kalau kadang-kala puasa Daud ya, paling kadang Senin Kamis. Atau misalkan kalau kadang-kala Senin lawan Kamis, Seninnya bareng atau Kamisnya bareng, boleh, silahkan ya. Kalau misalkan Senin kita sibuk ya, mungkin Senin itu hari pertama kerja ya, kita harus ya mungkin Kamisnya bareng, Kamisnya ya. Paling kadang dalam sepekan itu ada laporan kepada Allah itu oleh malaikat, kita dalam keadaan taat, dalam keadaan puasa ya, mungkin ada Senin atau Kamis. Nah, ini kalau laporan pekanannya. Ada laporan tahunan. Laporan tahunan itu ya, ini sekarang kita berada di bulan Sya'ban ini. Kita berada di bulan Sya'ban ya. Tanggal berapa nih? Masuk tanggal 9 Sya'ban. Ini suatu kesyukuran tentunya bagi kita bisa disampaikan umur kita, kesempatan kita untuk hidup sampai sekarang sudah berada di bulan Sya'ban ya. Dan tentunya kita berharap semoga umur kita disampaikan oleh Allah sampai bulan Ramadan ya. Nah, di antara keutamaan bulan Sya'ban ya, bulan Sya'ban yaitu adalah bulan diangkatnya amal, bulan dilaporkannya amal-amal kita selama setahun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW pada bulan Sya'ban ini beliau memperbanyak puasa. Bahkan sampai-sampai dikatakan, sampai-sampai dikira baik oleh para sahabat itu, Rasul itu puasa di bulan Sya'ban sebulan penuh. Padahal kada sebulan penuh ya.
Sampai-sampai dikira, karena saking banyaknya Nabi itu puasa di bulan Sya'ban. Walaupun beliau ada sebulan penuh ya, tapi sampai-sampai dikira beliau ini puasa sebulan penuh. Yaitu sebagaimana keterangan dari Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain di bulan Sya'ban ya. Ini keterangan dari Usamah. Jadi Usamah bin Zaid ini memperhatikan Nabi, sepertinya Nabi ini puasa sebulanan penuh di bulan Sya'ban ini. Makanya Usamah bertanya kepada Rasul demikian. Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa' fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Nabi menjawab, ujar Nabi, kenapa jadi aku nih banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan tersebut adalah bulan yang manusia banyak lalai di dalamnya. Karena bulan tersebut, ujar Nabi, terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan haram ya. Mungkin manusia sangat hati-hati ketika berada di bulan Rajab ya, di bulan haram. Karena kalau dia melakukan sedikit saja dosa, itu dosanya akan dilipat gandakan ya. Jadi orang mungkin banyak hati-hati ketika di bulan Rajab. Setelah keluar dari bulan haram masuk bulan Sya'ban ini mungkin mulai lalai. Ya, mulai lalai ya. Baru nanti semangat beramal lagi di bulan Ramadan. Makanya disebutkan oleh Nabi, dzalika syahrun yakfulun nas anhu. Kalau di zaman dulu mungkin seperti itu ya. Di zaman dulu itu orang mungkin rata-rata banyak lalai di bulan Sya'ban ya. Tapi kalau di zaman sekarang ya, hampir setiap bulan lalai terus. Jangankan bulan Sya'ban, bulan Ramadan nih banyak yang lalai nih. Ada yang kada puasa nih. Nah itu. Nah makanya oleh Nabi SAW ya, kata beliau, bulan Sya'ban ini juga adalah bulan diangkatnya amal-amal hamba kepada Rabbul Alamin. Dan aku sangat suka ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan puasa. Selalu Nabi ketika waktu dilaporkannya amalan kepada Allah, beliau senang untuk berpuasa. Nah ini alasan beliau kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya. Paling ya mungkin beliau tidak puasa sehari atau 2 hari saja ya. Kenapa beliau tidak berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban? Karena kalau nanti dikira wajib. Karena Nabi, kata Aisyah ya, keterangan dari Aisyah, Rasulullah itu berpuasa sebulan penuh itu hanya di bulan Ramadan. Karena itu puasa wajib ya. Adapun di bulan Sya'ban itu hanya mayoritas hari. Maka ini disunahkan juga kalau kita ingin puasa di bulan Sya'ban, boleh terserah hari apa saja ya. Tidak sebulan penuh, mungkin 25 hari atau mungkin 20 hari atau mungkin 15 hari ya. Atau 10 hari atau minimal ada puasa lah di bulan Sya'ban. Minimal ada puasa walaupun mungkin sehari 2 hari saja, supaya laporan tahunan itu kita tercatat ada aja puasa di bulan Sya'ban kalau bisa ya. Ya tadi kalau Senin Kamis kan bisa, Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid ya. Jangan sampai kita kadada puasa lalu di bulan Sya'ban ini. Kalau bisa lagi ya banyak ya, mayoritas hari ya. Tapi itu tergantung lagi dengan kondisi dan kemampuan kita. Ya tadi minimal ada supaya catatan kita tuh ada saja amal puasa itu dilaporkan. Dan Nabi itu sangat senang. Nabi itu sangat senang kalau laporan amalan itu dalam keadaan puasa ya. Seperti tadi Senin, Kamis ya. Kemudian bulan Sya'ban ini ya. Nah, beliau juga beliau juga senang ya kalau dilaporkan amalan-amalan beliau kepada Allah itu beliau dalam keadaan berpuasa. Nah inilah diantara hal-hal atau waktu-waktu yang ketika itu amalan dilaporkan kepada Allah ya. Ada waktu harian ya, kemudian waktu pekanan, waktu tahunan, dan ada waktu seumur hidup. Jadi ada nanti saatnya amal kita ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, yaitu sekali seumur hidup tatkala kita meninggal dunia. Jadi kalau sudah meninggal dunia itu sudah direkap semuanya ya. Laporan itu direkap
kemudian dilaporkan kepada Allah. Nanti catatan amalnya itu diserahkan pada hari kiamat. Sama ibarat kayak orang sekolah tuh, kayak orang sekolah tuh, anak kita tuh sekolah itu kan ada laporan harian, ulangan harian kan, nya belajar, kemudian diberi ujian oleh gurunya. Nanti dinilai sama gurunya. Oh ini anak ini nilainya bagus, ini jelek. Nanti ada ulangan bulanan kan, bulanan setiap bulan nanti ada diadakan mungkin ulangan. Ada ulangan tengah semester, ada ulangan semesteran. Nanti ada bagi raport. Nah itu sama tuh, seperti itu tuh. Sama kita ini juga yang namanya hidup di dunia kan ujian ya, ujian ya. Nanti ujian-ujian kita ini nanti ada laporan-laporannya. Sampai nanti kita menerima catatan tersebut pada hari kiamat. Catatan buruk, catatan baik. Sama kalau kita bekerja di tempat kerja kita kan juga ada laporan, Mbak, bikin laporan. Biasanya kalau sudah hari H ya, untuk kita mengumpulkan laporan tuh kita pasti semangat hendak melakukan apa nih supaya yang kita laporkan bagus. Nah, biasanya paparak harinya, wah besok laporan nih. Hari ini semangat nih, apa yang harus kita lakukan supaya laporan kita tuh isinya yang bagus, Pak. Pasti kita tuh hendak melaporkan yang bagus. Kadang-kadang kita hendak melaporkan ke atasan itu laporan asal-asalan, kadang-kadang ya. Supan kita ya. Misalnya kita dalam minggu ini malas-malasan, itu yang kita laporkan. Tidak mungkin ya. Pasti yang kita laporkan yang bagus-bagus. Nah, sama ya. Kalau kita kepada manusia saja seperti itu, apa yang ingin kita laporkan adalah yang terbaik ya untuk atasan kita, terlebih ketika kita ya supaya dilaporkan amalan kita kepada Allah dalam keadaan baik. Nah, itu yang ya kepada Allah tentunya lebih berhak ya, lebih berhak untuk kita supaya dilaporkan dalam keadaan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini kiranya yang dapat ulun sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya, bisa menjadi renungan bagi kita semua dan meningkatkan tentunya ketakwaan dan keimanan kita, dan semakin menambah semangat kita dalam hal melakukan ketaatan, melakukan amalan-amalan soleh ya, supaya dengan itu kita banyak memiliki perbekalan untuk nantinya menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, salah khilaf mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.